Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lanjutkan proses pembimbingan secara daring. Setelah kemarin saya menjelaskan bab 1, hari ini saya lanjutkan dengan bab 2. Untuk bab 1 saya akan baca nanti, dan hari ini saya lanjutkan pembimbingan ke bab 2. Baik. Pertama, pengertian sastra, ya, mulai dari sastra, pengertian sastra, jenis sastra, ya, sastra dunia, sastra nasional, ya, sastra daerah, ini dibuang saja. Tidak perlu, ya. Tidak perlu mubazir. Dan memang tidak diperlukan, ya. Jadi cukup dibuang saja. Mengenai untuk yang ini, yang 21-nya, ya, yang saya kerjakan tadi, itu dibuang saja. Kemudian silakan gunakan yang ini, ya, sastra lisan, tapi nanti nomornya disesuaikan. Berarti ini 21. Kemudian ini langsung ke nomornya 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah, ya. Berikutnya di tengah. Di tengah ini salah, ya, secara ejaan. Coba kamu periksa salahnya di mana. Berikutnya Ateo. Ateo ini kan ada 2 nama, ya, A dan Teo. Bagaimana seharusnya menulis? Ya. Jadi belajar lagi cara mengutip. Berikutnya ini, ya, kalimat yang saya blok ini, rancu. Tidak ada hubungan antara klausa pertama dan klausa kedua. Ini, ya. Ini klausa pertama. Kemudian ini klausa kedua. Jadi antara klausa yang ini, yang pertama, dan klausa yang kedua ini tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungan. Mana maksud tidak ada hubungan? Di klausa pertama, kamu menceritakan bahwa sastra lisan tidak memerlukan komunikasi secara langsung antara pencipta dan penikmat. Sedangkan sastra lisan biasanya berfungsi sebagai sastra yang dibacakan atau yang dibawakan bersama-sama. Apa hubungannya antara sastra lisan berfungsi sebagai sastra yang dibacakan atau dibawakan bersama-sama dengan sastra lisan tidak memerlukan komunikasi secara langsung antara pencipta dan penikmat? Tidak ada hubungannya. Jadi kamu pikirkan kalimat yang lain atau bagaimana lah. Intinya ini tidak ada hubungannya. Berikutnya, ini menurut Semi sampai selesai, ini kalimatnya tidak efektif. Mana yang tidak efektifnya kamu cari sendiri di mana, silakan diperbaiki. Berikutnya, kalimat ini yang saya blok ini tidak berhubungan dengan kalimat di atas. Ini, ya. Bahkan setelah tradisi tulis berkembang, sastra lisan masih ditemukan juga untuk saat ini. Baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Apa hubungannya dengan ini? Sastra lisan yang terdapat pada masyarakat suku bangsa Indonesia sudah lama ada. Apa hubungan sudah lama ini dengan yang ini? Tidak ada hubungannya. Kalau ini dia berbicara mengenai sastra lisan masih ada saat ini. Kalau ini sastra lisan sudah lama ada. Tidak ada hubungannya. Jadi coba diperbaiki, ya. Kemudian kalimat ini tidak berhubungan dengan kalimat di atas. Ini juga, ya, ini. Oh, maaf, salah, ini. Ini yang saya blok ini. Ya.
Kalimat-kalimat ini tidak berhubungan dengan kalimat di atas. Ini juga tidak ada hubungan dengan kalimat di atas. Jadi kamu perbaiki ya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Intinya ini tidak ada hubungan. Kemudian ini yang saya blok ini bukan paragraf. Paragraf itu kan dia terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Sementara ini kalimat utamanya, kalimatnya hanya satu. Jadi dia bukan paragraf. Nah, kemudian ini ada catatan saya buat. Tulislah paragraf yang kohesi dan koheren. Jika Anda membahas pengertian, fokus pada pengertian saja, lalu simpulkan pengertian-pengertian itu dengan bahasa Anda sendiri. Jadi kan kamu di sini membahas tentang pengertian sastra lisan, seharusnya kamu fokus pada apa itu sastra lisan. Itu yang saya maksud tidak kohesi dan tidak koheren secara umum di sini. Di kalimat pertama, kamu mengatakan bahwa sastra lisan adalah suatu karya sastra yang berkembang di tengah masyarakat melalui lisan dari mulut ke mulut. Tapi di kalimat yang kedua, kamu sudah tidak lagi menjelaskan tentang itu. Maka bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah kamu cari pengertian sastra lisan menurut beberapa ahli di jurnal yang berbeda. Dari pengertian itu kamu ambil simpulan apa itu sastra lisan. Itu saja dia fokusnya. Tidak perlu bertele-tele membicarakan hal yang lain. Kalau membicarakan mengenai pengertian, fokus di situ. Begitu cara menulis. Kita lanjut. Jadi sastra lisan ini disesuaikan nanti ya penomorannya karena sudah kita ubah tadi yang di atas. Kemudian ada tanda koma, ini dibuang saja ya. Dalam perkembangannya ini tanda komanya dibuang saja. Berikutnya ini yang saya blok semua ini. Ini bukan kalimat ini. Bukan kalimat ini. Perbaiki ya, bukan kalimat. Jadi kalimat itu kan harus ada subjek, predikat, objek, pelengkap ya. Kalimat itu kan harus ada, yang wajib ada dalam sebuah kalimat itu minimal subjek dan predikat. Kalau kalimat itu aktif transitif, wajib ada objek. Kalau aktif intransitif berarti objek tidak perlu ada. Kan itu kalimat. Nah, kalimat kamu yang ini yang saya blok ini kurangnya di situ. Saya tidak akan sebutkan apanya yang kurang, tapi kurangnya di tentang subjek predikat itu. Kamu cari sendiri apa yang benarnya. Bagaimana yang benarnya. Kemudian ini membagi ini salah ya. Kamu lihat sendirilah apa yang salah di sini. Berikutnya, titik 2 di sini tidak perlu digunakan. Langsung sambung dengan titik 2 ini dibuang, langsung disambung menjadi yaitu sebagai berikut. Titik diakhiri oleh tanda titik. Kita lanjut. Penulisan judul salah, cek PUEB. Ini judul seperti ini salah ya. Periksa kembali PUEB bagaimana aturan penulisan judul. Selanjutnya, seperti dongeng cerita rakyat dan lain-lain. Ini juga salah ini. Tidak boleh dia seperti ini. Tidak boleh. Silakan diperbaiki ya. Kemudian ini lagi, ini juga bukan kalimat. Ya, bukan kalimat ini. Silakan diperbaiki. Kemudian saya buat catatan di sini. Tambahkan lagi penjelasannya sekitar 4 paragraf lagi. Jadi tambahkan lagi penjelasannya sekitar 4 paragraf lagi tentang sastra lisan yang lisan. Kamu tambahkan lagi penjelasannya. Ya. Ini lagi ya, ini kesalahannya. Ini juga sama, ini kesalahannya dengan yang ini. Periksa lagi yang lain ya, walaupun yang lain tidak saya tandai, periksa lagi yang lain. Kalau kamu temukan subjudul yang seperti ini, yang model penulisannya seperti ini berarti salah di bagian yang lain. Saya tidak tandai lagi. Nah, kamu perbaiki. Jadi yang saya tandai ini hanya sampel. Kita lanjut.
Ini bukan kalimat. Ini sama kasusnya juga dengan yang di atas tadi. Bukan kalimat. Kamu perbaiki, tambah lagi deskripsinya. Tambahkan lagi penjelasannya sekitar 4 paragraf lagi. Jadi begini ya, dalam menulis itu kita bukan hanya memindahkan dari jurnal atau dari buku. Boleh kita ambil di jurnal, tetapi setelah itu kita deskripsikan lagi dengan bahasa kita sendiri. Itulah namanya menulis. Kalau sekadar copy paste enak, gampang sekali dia. Dan itu tidak dibenarkan dalam menulis. Ya. Jadi menulis itu bukan hanya copy paste. Tapi dari yang kita tulis, dari yang kita lihat itu, teori yang kita lihat, kita pahami baik-baik, lalu kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Bila perlu kita jelaskan, ada istilah-istilah yang tidak jelas, kita perjelas. Begitu cara menulis. Nah, ini sama kasusnya ya, dengan yang di atas tadi ya. Seperti sastra ketoprak, sastra wayang, dan lain. Ini sama kasusnya dengan yang di atas tadi, yang menggunakan seperti tadi ya. Nah, nggak tahu lagi saya, silakan kamu lihat sendiri. Pokoknya ini sama dengan kesalahannya dengan yang di atas tadi. Berikutnya, tambahkan lagi penjelasan sekitar 4 paragraf. Ya. Ditambahkan lagi penjelasannya sekitar 4 paragraf. Kita lanjut. Ini ya. Belajar lagi, ini cara mengutipnya, ini ya. Nah, ini yang saya blok ini. Belajar lagi cara menulis sumber kutipan. Kemudian penempatan menurut ini sebaiknya jangan di tengah-tengah kalimat lah. Tidak cocok ya. Dia lebih tepat itu di awal kalimat. Ya. Dan kamu periksa lagi yang lain, kalau ada menurut yang di tengah kalimat itu kamu tempatkan saja di awal. Berikutnya, kalau kamu menggunakan kata baik, ya ini ya, baik, ya, baik dan maupun. Kalau kamu menggunakan kata baik dan maupun, itu di belakang kata baik gunakan tanda koma. Ya, gunakan tanda koma. Nah, ini juga bukan kalimat ini. Ini perbaiki. Ini juga bukan kalimat. Ya, perbaiki. Kalimat tidak bersubjek. Kemudian ini juga kalimatnya tidak bersubjek. Ini tidak bersubjek kalimatnya. Kemudian ini lagi. Ini juga tidak bersubjek. Ini juga tidak bersubjek. Ya. Berikutnya ini juga tidak bersubjek. Kemudian ada catatan, untuk setiap ciri itu pertajam lagi pembahasannya. Jangan hanya mengutip. Ya, tadi sudah panjang lebar saya jelaskan. Berikutnya. Him, pengertian him. Ya, pengertian him. Kita lihat yang pertama. Ini bukan paragraf. Ya. Jadi ini bukan paragraf ya. Mengapa? Ya, karena dia hanya ada 2 kalimat. Ini bukan paragraf. Berikutnya lira. Lira ini sudah saya cek tidak ada di daftar pustaka. Silakan disesuaikan. Kemudian DKK ini salah penulisannya. Cek PUEB bagaimana yang benar. Kemudian kalau kita gunakan menurut seperti ini, dia disertai oleh koma di sini. Ya. Nah, cek yang lain. Kalau ada menggunakan menurut, dia diikuti oleh tanda koma. Ya, cek bagian yang lain walaupun tidak saya tandai. Berikutnya ini semuanya ini ya. Semuanya ini tolong dirapikan ya. Dirapikan, sejajarkan, ini ditarik kemari, sejajar di sini ya. Posisinya di sini. Sejajar. Berikutnya kontekstual. Kontekstual ini coba kamu lihatlah apa yang salahnya ya. Mengapa ini salah? Yang jelas kontekstual ini salah. Berikutnya ini juga salah ini. Keambiguaan ini salah ya. Kamu periksa sendiri apa yang salah. Ini lagi
Banyak sekali kesalahan ketikan ya di sini. Kalau ini buka kamus ya, kontekstual ini bagaimana menulis yang benar. Nah, ini kamu periksa ya. Jadi ini dirapikan, kemudian ini yang saya merahkan ini diperbaiki. Kemudian ada saya buat catatan di sini, jelaskan keempat ciri di atas dengan bahasa Anda sendiri. Ini kan kamu hanya memindahkan nih. Tapi kamu jelaskan, misalnya nomor 1, teka-teki berbentuk pertanyaan dan jawaban yang berupa satu wacana dialog. Kamu tulis penjelasannya di bawah ini. Yang dimaksud dengan teka-teki berupa pertanyaan dan jawaban yang berupa satu wacana dialog adalah teka-teki tersebut begini, lalu ini, ya itu. Ini juga kamu jelaskan. Ya, begitu ya. Jadi bukan hanya copy paste ya. Kemudian sesudah bahwa tidak perlu menggunakan koma. Lalu tambahkan contohnya dan jelaskan. Ini ya, teka-teki adalah soal yang berupa kalimat pertanyaan yang berupa cerita atau gambar. Ya, contohnya apa? Lalu kamu jelaskan. Kemudian maupun ini harus ada baik. Kalau gunakan maupun harus ada baik. Silakan disesuaikan. Kemudian tidak boleh menggunakan maka. Kalau kita gunakan maka, kalimat ini tidak bersubjek, tidak berpredikat. Perbaiki ya. Silakan buka kembali buku bagaimana seharusnya menulis. Kita lanjutkan. Nah, ini yang saya jelaskan di bab 1 kemarin bahwa him 1 baris, him 2 baris dan seterusnya itu bukan bentuk him. Tapi him berdasarkan jumlah baris. Kamu lihat kembali bukunya ya, buku Pak Harun ya. Silakan disesuaikan apakah diganti mungkin yang ini judulnya atau bagaimana, terserah. Kalau tidak dibuang juga boleh tetap ditulis, tapi judulnya diganti. Ya. Kemudian ini dibuang saja. Ya, kamu buang. Saya blok itu. Berikutnya, kalau ada karena bukan di awal kalimat, di belakangnya tidak boleh ada koma. Ya, tidak boleh ada koma. Yang banyak yang saya lihat seperti itu di bagian yang lain. Kamu periksa ya, cek lagi. Misalnya ada ya, saya lihat tadi di bawahnya itu ada yang seperti itu menggunakan karena, tetapi di belakangnya koma, itu tidak boleh ada tadi ya. Ini lagi ya, ini sama ya kasusnya. Kalau ada meskipun di tengah-tengah, tidak boleh koma di belakangnya. Nah ini ya, ini sama dengan yang di atas tadi penjelasan saya. Baik, kita lanjutkan. Ini ya, ini juga ya subjudul, bagaimana memperlakukan menulis subjudul ya, tadi sudah saya jelaskan di atas. Baik, ini ada saya buat catatan, tambahkan tentang bentuk him pada subjudul lain dengan merujuk pada jurnal yang saya kirimkan. Jangan hanya dikopas, tapi dideskripsikan dengan bahasa Anda sendiri. Bila perlu sertakan dengan contoh ya, tidak ada dalam bahasa Indonesia, ambil bahasa-bahasa yang lain. Kemudian jenis him, ya ini boleh tetap digunakan. Ini ada yang salah ya, saya beri tanda merah, kamu lihat sendiri salahnya apa. Kemudian ini bukan kalimat, perbaiki ya. Ini untuk dibuang saja, kata untuk. Lalu di sini ada penulisan nama orang yang salah. Sini, silakan cek PUEB. Lalu penggunaan menurut ini tadi sudah saya jelaskan di atas tadi. Silakan dilihat lagi penjelasan saya yang di atas. Kemudian ini kan istilah asing ya. Bagaimana menurut PUEB menulis istilah asing? Ini lagi ya. Bagaimana menulis istilah asing? Ini lagi. Silakan dicek lagi. Ini lagi.
spelling puzzle. Kita lanjut. Ini lagi ke dalam. Ini juga salah ya secara PUEB. Silakan diperbaiki bagaimana seharusnya. Kemudian ada saya buat catatan di sini. Untuk setiap jenis data di atas, tambahkan satu contoh. Lalu jelaskan. Cari contoh yang sudah ada. Tidak harus bahasa Indonesia. Berikutnya, tidak boleh mengawali kalimat dengan kata sedangkan. Silakan buka kembali buku sintaksis ya. Silakan dipelajari. Nah, kemudian ini lagi. Ini menurut ini tadi sudah saya jelaskan ini. Dan kalimat ini tidak bersubjek kalimatnya. Coba bagaimana caranya supaya ada subjek? Silakan dipikirkan sendiri. Lalu yaitu ini tidak boleh ada diikuti oleh titik dua, sudah ada. Jadi dibuang saja. Ya. Kemudian ini setiap huruf P kapital. Untuk apa ini? Kecilkan semua. Nah, ini lagi ya. Ini tidak ada di daftar pustaka. Lira ini ya. Saya buat SDA. Ini yakni sama dengan yaitu ya. Tidak boleh gunakan sesudah yaitu titik dua. Nah, ini juga tadi menulis judul bagaimana. Saya sudah jelaskan. Nah, ini contohnya. Contoh ini kamu jelaskan. Di mananya yang teka-teki yang disebut teka-teki yang tidak bertentangan, di mananya dari contoh ini kamu jelaskan. Ini juga sama ya untuk yang ini contohnya ini di mananya yang disebut teka-teki yang bertentangan, di mana kata apa penandanya kamu jelaskan. Kemudian ini bukan kalimat ini bukan kalimat, silakan diperbaiki. Berikutnya fungsi him. Ini apa yang salah ini ya, silakan dicek. Ini juga lera, ini folklore, apa yang salah? Saya sudah jelaskan di atas. Kemudian ini rinciannya ada 1, 2, 3. Kalau rinciannya lebih dari 2, bagaimana menulisnya? Harus gunakan apa? Silakan pelajari kembali. Ini kamu lihat sendiri apa yang salah. Nah, ini lagi sedangkan, tadi sudah saya jelaskan di atas. Ini juga sudah saya jelaskan tadi. Ini ya, sudah saya jelaskan. Kemudian kamu menyebut bahwa Arma Yunita tidak ada tahun, tapi saya sudah cek, ada tahunnya. Ada tahunnya ini. Kamu mungkin yang tidak teliti ya. Silakan kamu periksa kembali, buka kembali. Berikutnya ini DKK ini ada kesalahan penulisan ejaan, silakan diperbaiki. Ya. Kita lanjutkan. Ini sebagai sama dengan yaitu, tidak boleh titik dua, sudah sebagai. Kemudian rinciannya tidak sejajar. Yang satu bagaimana tidak sejajar? Silakan kamu buka kembali buku sintaksis. Pelajari kembali. Jadi rincian itu harus ditulis sejajar. Bagaimana harus sejajar itu? Silakan buka kembali buku. Ini ya, ini mengenai subjudul tadi sudah saya jelaskan. Ini lagi, silakan diperbaiki. Ini juga, ini bukan paragraf, tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini lagi. Kemudian, mengapa kembali lagi ke pengertian teka-teki? Padahal kamu di atas sudah menyebutkan teka-teki, iyalah, tapi tiba-tiba di bawahnya kok sudah ada pengertian teka-teki lagi. Sementara kamu di sini kan sedang berbicara tentang fungsi teka-teki. Untuk apa ada pengertian teka-teki lagi? Ya, begitu ya. Jadi, silakan diperbaiki ya. Cukup itu dulu untuk bab 2. Silakan diperbaiki dan dikirimkan ke saya. Untuk bab 1 nanti akan saya periksa lagi sesudah saya membimbing, sesudah saya periksa sampai bab 3, nanti saya akan balik lagi ke bab 1. Sekian, terima kasih. Silakan diperbaiki persis seperti yang saya suruh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.